Pak Ustadz, apa hukum istri pasang KB, keluarga berencana? KB terbagi dua. KB yang pertama namanya tanzimun nasal, mengatur setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Nanti setelah 3 tahun baru hamil. Itu boleh, fatwa ulama Mesir, namanya tanzimun nasal. Yang tidak boleh tahdidun nasal. Tahdid nggak hamil sama sekali. Kalau perempuan namanya steril, kalau laki-laki namanya vasektomi. Vasektomi dipotong, nggak bisa disambung lagi. Kalau ada yang mengatakan vasektomi bisa disambung, nggak bisa. Nggak ada selasiban yang bisa menyambungnya. Kalau sudah putus, dia tak akan punya anak untuk selamanya. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau dokter sudah memvonis, ibu harus steril, karena nggak bisa punya anak lagi. Nanti kalau operasi yang ketiga kali, resikonya mati. Ibu nggak bisa punya anak lagi. Si ibu menangis, bapak tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Tanyalah sama yang sini. Maka kesimpulannya, tanzimun nasal mengatur boleh 3 tahun, 2 tahun. Tahdidun nasal nggak boleh, karena itu bertentangan dengan fitrah. Orang barat nggak mau punya anak, karena bagi mereka punya anak itu ribet, jelimet, sulit. Akhirnya orang barat nanti akan punah. Mereka tidak mau menikah, free sex, kena virus HIV/AIDS. Orang Islam menikah, banyak anak, banyak rezeki. Di Jerman, siapa yang punya anak satu disekolahkan negara sampai doktor, saking tidak inginnya mereka punya anak. Maka menurut orang Yahudi, peneliti, nanti orang barat itu akan punah dengan sendirinya. Mereka punah karena virus HIV/AIDS, dan mereka tidak mau menikah. LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, mereka akan punah. Sedangkan orang Islam makan tidur, makan tidur, makan tidur, 10 lahir. Wah, banyak anak, menolong, tapi tentu dengan keimanan, istiqomah. Karena kalau tidak, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Na'udzubillah. Seorang anak yang diasuh oleh ayah tirinya, sedang ayah kandung sudah meninggal ketika si anak berdoa, si anak perempuan ini untuk siapa Pak Ustaz? Untuk ayah kandungnya atau untuk ayah tirinya? Untuk dua-duanya. Apakah sampai doa kita kepada orang yang tidak punya hubungan nasab dengan kita? Sampai. Mana dalilnya? Kita lewat di makam. Kata Nabi, hai Aisyah, kalau kamu lewat di Baqi, karena Baqi dekat samping makam rumah Nabi. Kalau kamu lewat di Baqi, mulutmu jangan diam saja. Ucapkan doa untuk orang mati. Apa doanya? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun rahmatullah musaqdimin wal musaqdirin nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami biasa baca yang pendek, Assalamualaikum alal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Itu dalil doa untuk orang mati sampai. Tapi katanya ada hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, yang sampai hanya anak yang soleh. Itu bukan masalah doa tidak sampai. Itu cerita bahwa amal Abdul Somad putus. Abdul Somad dulu ceramah. Setelah Abdul Somad mati, dia nggak bisa ceramah. Kalau Abdul Somad ceramah, almarhum jamaah kabur. Dulu dia rajin sholat duha, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada 3 amalnya yang tetap ngalir. Amal Abdul Somad dulu putus, ada amalnya tetap ngalir. Sedekah jariyah, dia ada sedekah sak semen, ngalir. Ilmu, dia pernah ngajar di kelas, muridnya mengamal, ngalir. Anaknya, anak itu kan amal dia. Mahasiswa saya nggak nyambung, kata dia, masa anak kita amal kita Pak Ustaz? Ya, anak kita tuh amal kita, karena kita beramal lah maka anak itu lahir. Coba istrimu kau lihat saja, apa bisa lahir? Kan tidak. Itu maknanya, bukan doa bapak ibu nggak sampai untuk orang mati. Amal orang mati itu putus, dia nggak bisa beramal. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad putus. Tapi kalau Ustadz Oren, Ustadz Nababan, Ustadz yang lain bacakan Al-Fatihah untuk Abdul Somad, sampai atau enggak? Sampai. Ustadz yang kami cintai, ya mudah-mudahan laki-laki. Apabila orang tua sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bolehkah saya selain mengqadha puasanya juga mengqadha salatnya? Enggak, puasa saja. Dalilnya man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram,
dijelaskan Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, tidak ada ikhtilaf antar ulama. Puasa emak kita, puasa ayah kita, mesti kita qadha, kita gantikan. Mak Ustaz, mak saya masih hidup 70 tahun. Saya tanya, mak ada tinggal puasa dulu? Ada, qadha sekarang. Kalau ada tinggal nanti meninggal, saya yang akan menggantikan. Bagaimana dengan qadha salat? Qadha salat dilakukan diri sendiri. Adapun orang lain mengqadhakan, maka tak ada dalilnya. Jika tidak bisa mengqadha salat orang tua, adakah amalan lain yang bisa dilakukan? Sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, apakah sampai kepada almarhumah? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Air minum. Sedangkan sedekah air minum aja sampai, apalagi pisang. Sedang air minum aja sampai, apalagi jeruk sama kan sudah tahu semua buah kan, berarti sudah dapat. Maka sedekah. Kamu sedekah air apa? Saya sedekah 1 botol Pak Ustaz. Kamu sedekah air apa? Saya sedekah 1 dirigen Pak Ustaz. Kamu kok nggak bawa air? Saya sudah buatkan 1 sumur bor Pak Ustaz. Mantap. Ustaz, saya mau tanya soal bank syariah. Misalnya orang beli rumah bank syariah selama 10 tahun, tapi di tahun ke-6 punya kendala pembayaran, PHK, jadi tidak bisa bayar cicilan. Karena dia tidak bayar cicilan, maka dia kena denda, atau sebaliknya. Saat mau dilunasi lebih awal, lalu dikenakan biaya penalti. Apa denda itu menjadi riba? Ya, hindari denda. Karena denda, riba nasiah, riba fadal, maka bertambah disebabkan oleh denda karena keterlambatan, berubah dia menjadi riba. Adapun akad permodalan murabahah dengan bank syariah, kita tidak pinjam uang. Bank syariah, pinjam uang 500 juta, saya mau beli rumah. Kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang. Karena uang bayar uang, riba. Pinjam 500 juta, bayar 550, riba. Bapak untuk apa nih? Untuk beli rumah. Maka bank syariah membeli rumah itu cash. Setelah rumah itu menjadi milik bank syariah, lalu kita cicil. Maka akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Hindari denda. Karena kalau denda jatuh ke riba.